Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi untuk para penonton viewers semuanya yang ada di manapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Serba Serbi Pro. Nah, kesempatan video kali ini sahabat, kita akan memulai bagaimana sih cara untuk pemijahan ikan gurami antara jantan dan betina. Nah, biasanya proses pemijahan ikan gurami itu biasanya akan berlangsung 1 minggu setelah induk gurami berada di kolam pemancingan. Selanjutnya, induk jantan akan merapikan sarang pada sosok. Kemudian induk betina pun akan mendekat dan meletakkan telur-telurnya pada sarang di dalam sosok. Dan proses pemijahan ikan gurami secara alami dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pemijahan di kolam khusus dan pemijahan pada kolam pemeliharaan. Secara terinci, cara pemijahan ikan gurami dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, apa saja sih yang dapat kita proses dalam pemijahan ikan gurami dan jantan dan betina ini? Oke, sebelum masuk di video, silahkan yang baru bergabung dengan channel ini like, subscribe, dan bila ada manfaatnya pada channel ini silahkan share di teman-teman kalian semuanya. Oke, langsung kita masuk pada videonya. Cara pemijahan ikan gurami. Langkah cara pemisahan ikan gurami ada 2 cara, yaitu yang pertama, persiapan kolam pemijahan. Persiapan kolam pemijahan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kolam dalam kondisi optimal bagi ikan gurami untuk melakukan pemijahan. Kolam pemijahan harus dilengkapi dengan saluran pemasukan air dan pengeluaran saluran pemasukan air yang dibutuhkan untuk mensuplai air, agar air kolam tetap segar dan ketersediaan oksigen terlarut tetap terjaga. Aliran air yang masuk ke kolam dapat merangsang ikan untuk proses pemijahan. Nah, sebelum lanjut untuk proses pemijahan ini, kita harus tahu dulu ciri-ciri ikan gurami itu. Yang betina itu yang bagaimana, yang jantan itu bagaimana. Nah, ciri-ciri ikan gurami yang betina yaitu mempunyai dahi menonjol. Yang kedua, dasar sirip dada terang gelap kehitam-hitaman. Yang ketiga, dari ciri ikan gurami betina, dagunya putih kecoklatan. Dan yang keempat, jika diletakkan pada tempat datar, ekor hanya bergerak-gerak. Yang kesekiannya, jika perut di stripping tidak mengeluarkan cairan. Nah, itu adalah ciri-ciri ikan gurami yang betina. Sekarang ciri-ciri ikan gurami yang jantan itu bagaimana? Nah, ciri-ciri ikan gurami yang jantan, yang pertama, dahinya menonjol. Yang kedua, dasar sirip dada terang keputihan. Jadi warnanya itu putih-putih pada siripnya ya, bukan kehitam-hitaman. Tadi kalau yang hitam itu betina, kalau yang jantan itu dada siripnya itu keputih-putihan. Dan cirinya lagi, dagunya menguning. Dan lagi yang kelima, cirinya jika diletakkan pada tempat datar, ekor akan naik. Nah, ini proses alamiah ya. Ini dari yang betina dan yang jantan itu berbeda banget. Nah, ciri-ciri ikan gurami jantan yang terakhir yaitu jika perut di stripping mengeluarkan cairan sperma berwarna putih. Nah, inilah ciri-ciri ikan gurami yang jantan dan yang betina. Induk gurami yang telah matang gonatnya dan siap mijah dapat segera dipindahkan ke kolam pemijahan. Nah, bagaimana sih ciri-ciri gurami ikan gurami yang baik? Nah, saya terangkan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat pertumbuhan yang cepat.
Dan yang kedua, bentuk badannya normal, perbandingan panjang dan berat badan ideal. Yang selanjutnya, ukuran kepala relatif kecil. Dan yang ketiga, keempat, susunan sisik teratur, licin, warna cerah dan mengkilap serta tidak luka-luka. Dan yang selanjutnya, ciri-cirinya lagi, gerakannya normal dan lincah. Dan selanjutnya, bentuk bibir indah seperti pisang, bermulut kecil dan tidak berjanggut. Nah, ini yang paling penting sahabat. Dari ciri-ciri induk gurame yang baik yang untuk pembibitan, yaitu berumur antara 2 sampai 5 tahun. Nah, setelah kita sudah tahu mengetahui ciri-ciri ikan gurame yang jantan dan yang betina, dan yang sehat dan yang enggak sehat untuk ikan guramenya. Setelah itu kita bisa pindahkan di kolam baru yang untuk pemijahannya nanti biar lebih fresh dan kadar oksigen airnya itu cukup memadai. Nah, setelah itu, kalau kita sudah mengetahui ikan betina dan yang jantan, langkah selanjutnya adalah pemindahan induk gurame. Nah, pemindahan induk gurame ini dipastikan kolamnya itu kalau ukurannya 3 x 4 meter, itu isinya 4 ekor betina dan 1 ekor jantan. Dan dipastikan juga kolamnya ini harus steril dari ikan-ikan kecil, baik itu dari katak ya, katak kecil-kecil itu. Karena apa? Kalau nanti ikannya sudah bertelur pada sarangnya, tidak mengganggu kestabilan pada telur ikan betina. Nah, begitu tadi sahabat, bagaimana cara kita memilah dan memilih ikan betina dan jantan. Dan dipastikan kalau kita sudah melakukan pemijahan, dipastikan kolam kita sudah steril dari ikan-ikan kecil. Nah, begitu dulu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Serba Serbi Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.